Halo, tes tes. Apakah suara saya terdengar, Kak? Terdengar, Kak. Oke, baik. Baik, Kak. Mungkin apakah kita sudah bisa langsung mulai, Kak? Boleh, Kak, atau mau ditunggu sampai 13 lebih 10 juga boleh sambil menunggu teman-teman yang lain. Oke, baik. Kita tunggu sampai 13.10 aja ya, Kak. Sambil menunggu, mungkin ini aku ada baca dari chat, ada yang nanya juga nih, Kak. Boleh langsung jawab aja, Kak. Boleh langsung jawab aja, Kak. Gak apa-apa. Oke, dari Muhammad Yuma, apakah materinya juga nanti akan relate dengan pendidikan dokter gigi? Jadi nanti materi yang dibawakan sebetulnya adalah bagaimana cara aku berpikir untuk membuat esai, dan ada beberapa juga dari sudut pandang pendidikan dokter, tapi bisa diterapkan untuk pendidikan dokter gigi. Dan teman-teman sekalian nanti juga make sure dengerin sampai habis karena aku juga bakal spill esai aku di tahun 2025 kemarin. Oke, dikarenakan jam sudah lewat pukul 13 lewat 10 ya, Kak ya. Kita langsung mulai saja ya. Oke, boleh, Kak. Aku izin share screen ya, teman-teman. Kak, Baik, permisi, ternyata aku belum bisa share screen. bentar, Kak. Saya jadikan host dulu ya, Kak. Boleh, Kak. Apakah sudah bisa, Kak? Sorry, sebentar. Apakah sudah terlihat? Apakah sudah terlihat, Kak? Belum, Kak, sepertinya. Oh, belum ya. Ya. Sebentar. Oke. Apakah sekarang sudah terlihat? Sudah, Kak. Jadi sebelum kita mulai, saya buka dulu ya, Kak, acaranya. Boleh, Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi siang, wabarakatuh. rekan-rekan semua, peserta PABU Special Event yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul pada hari ini secara virtual dalam keadaan sehat untuk mengikuti kegiatan sehari belajar
menulis esai beasiswa unggulan dari ragam perspektif rumpun studi. Acara ini dipersembahkan oleh Komunitas Forum Urdi Beasiswa Unggulan, FABU, dan didukung oleh cemerlang.com sebagai bentuk komitmen dalam memperluas literasi dan meningkatkan kualitas persiapan calon pendaftar beasiswa unggulan tahun 2026. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk hadir. Semoga kegiatan hari ini memberikan manfaat dan wawasan baru dalam menyusun esai terbaik untuk beasiswa unggulan ke depannya. Sebelum itu, perkenalkan, saya Anggara Gunawan, awardee beasiswa unggulan tahun 2025 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya bertugas sebagai pembawa acara atau moderator yang akan memandu jalannya kegiatan kita pada hari ini. Semoga acara kita berjalan dengan lancar dan menyenangkan. Sebelum kita mulai, boleh dong teman-teman kita ramaikan kolom chat di Zoom ini. Kalian boleh tulis nama kalian, asal kampus kalian, dari prodi mana, dan kota kalian berasal, teman-teman. Saya tunggu ya. Boleh diramaikan di kolom chat nama kalian, program studinya apa, asal kampusnya dari mana, dan kota mana kalian tinggal. Mana nih teman-teman? Oke, ini ada Mas Miskul dari Pendidikan Dokter NTB. Oke, mana lagi yang lain? Ayo, kita absen-absen dulu teman-teman. Oke, ada Kak Adelita dari Pendidikan Dokter Surabaya. Pastinya di sini dari Fakultas Kedokteran semua ya teman-teman. Ada Kak Isifatun Naswa dari Muhammadiyah Purwokerto Pendidikan Dokter dari Pekalongan. Ada Kak Najwa Pendidikan Dokter Bandung, Kak Kezia Tadulako di Sulawesi Tengah. Ada Kak Alia Pendidikan Dokter. Ada Kak Akila, ada Kak Askia dari Cilacap. Ini dari Papua Jayapura. Ada yang dari Bali, ada yang dari Aceh. Oke, baik. Terima kasih atas antusiasmenya teman-teman semua. Yang pastinya yang berada di Zoom ini dari berbagai pulau yang berbeda dan daerah yang berbeda ya teman-teman. Seluruh Indonesia ada di sini. Baik, hadirin yang berbahagia, eh, langsung saja kita memasuki sesi yang dinantikan yaitu pemaparan materi dari narasumber kita. Eh, Narasumber pada sesi ketiga ya Kak ya, yaitu Kak Raisa Sabila. Bagaimana Kak cara nyebut namanya ini? Takutnya Kak salah. Raisa Sabilillah, Kak. Oke, Kak Raisa Sabilillah. Iya. Maaf ya Kak kalau kalau salah ya. Gak apa-apa, sering-sering miss kok. Yang lain pun belibet Oke. ya. Jadi Kak Raisa ini mahasiswi program studi pendidikan dokter Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran ya teman-teman. Kak Raisa merupakan sosok yang aktif mengembangkan diri melalui berbagai kegiatan akademik, organisasi, volunteer, serta pengembangan personal. Pengalamannya sebagai relawan pengajar di Sekolah Indonesia Singapura mengantarkannya meraih penghargaan Best Ide dan Best Delegate pada program pertukaran pemuda ya Kak ya. Terus di lingkungan kampus, Kak Raisa ini dikenal sebagai runner-up Putri Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Oke, narasumber kita ini luar biasa ya, sebagai seorang putri di Fakultas Kedokteran. Terus juga Kak Raisa ini aktif menjadi narasumber dan moderator dalam berbagai seminar, webinar, dan forum pengembangan mahasiswa lainnya. Selain itu, Kak Risa juga memiliki ketertarikan pada dunia komunikasi
kepemimpinan, dan personal branding. Melalui akun TikTok @raichaa, Kak Raisa secara konsisten membagikan pengalamannya sebagai mahasiswi kedokteran. Pada kesempatan kali ini, Kak Raisa akan berbagi pengalaman dan terhadap beasiswa unggulan ya Kak ya. Betul. Untuk itu mari kita sambut dengan hangat narasumber ini, Kak Raisa Sabilillah Firdaus. Sebelum itu kita sapa dulu nih narasumber kita. Halo Kak Raisa, bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Halo Kak Anggara, makasih banyak atas sambutan dan kesempatannya supaya aku bisa hari ini bertemu dengan teman-teman semua, kakak-kakak dan adik-adik mungkin. Yang kali ini kita akan belajar bareng-bareng dari pengalaman aku dan aku seneng banget dapat kesempatan ini. Semoga nanti ada sedikit materi yang bermanfaat yang bisa diterapkan dalam persiapan untuk pendaftaran beasiswa unggulan 2026 ini. Oke, alhamdulillah senang sekali mendengarnya Kak Raisa. Semoga Kakak senantiasa diberikan kesehatan dan semangat dalam menjalankan aktivitasnya ya. Sebelum Amin. kita mulai ya Kak, boleh Kakak saya izin berbincang sebentar dengan Kakak nih. Boleh banget Kak. Oke, tadi kan saya sempat baca mengenai biodata Kakak ya. Selain aktif di dunia akademik, Kakak juga aktif menjadi mentor dan narasumber dari berbagai seminar, webinar, termasuk dalam uh, apa ya, narasumber dari Forum Awardee Beasiswa Unggulan ya Kak ya. Nah, sebagai seorang awardee ya Kak, apa sih Kak yang memotivasi Kakak untuk berbagi ilmu yang bermanfaat pada teman-teman kita semua di sini dengan sangat excited dan meluangkan waktu di tengah kesibukannya Kak? Apa motivasi Kakak gitu? Baik, jadi sebenarnya sedikit cerita, aku tuh waktu itu sempet ikut awardee ini tuh di tahun 2024. Tapi pada waktu 2024, aku cuma lolos sampai tahap administrasi aja atau SI aja dan di tahap wawancaranya itu aku gagal. Dan sampai di tahun 2025 aku coba ikut lagi untuk daftar beasiswa unggulan lagi dan ternyata lolos. Dan tentunya pengalaman-pengalaman aku ini dari 2024, 2025, aku juga tidak lepas dari mentor-mentor aku sebelumnya, begitu Kak. Aku juga punya kakak tingkat yang sering banget sharing tentang bagaimana menulis esai, bagaimana mengisi CV dan lain-lain. Aku dari situ jadi berjanji gitu Kak pada diri sendiri, kalau misalnya nanti suatu hari aku lolos di beasiswa unggulan ini, aku ingin gitu sharing sama teman-teman yang lain dan membantu mungkin sedikit banyak informasi yang bisa berguna bagi teman-teman yang sedang mau mulai untuk nulis beasiswa unggulan ini gitu Kak. Terus aku juga sering sharing di platform aku, contohnya seperti di TikTok yang tadi udah Kakak sebutkan gitu Kak. Itu salah satu bentuk janji aku sih Kak terhadap diri sendiri gitu bahwa aku akan memberikan feedback sebagaimana yang waktu itu aku dapatkan dari mentor-mentor lama aku. Gitu sih Kak. Oke, baik. Jadi teman-teman Kak Raisa ini ingin berbagi ilmu karena dorongan pribadi dari dirinya sendiri ya teman-teman. Terima kasih banyak Kak Raisa, luar biasa sekali. Semoga semangat berbagi yang Kakak miliki dapat menjadi inspirasi bagi teman-teman peserta untuk tidak hanya mengejar beasiswa unggulan, tetapi apa ya Kak ya, mempunyai inisiatif juga gitu kan. Kalau misal menjadi Betul, awardee, bakal menyebar ilmu yang sudah kita dapat dalam proses seleksi beasiswa unggulan. Baik, betul banget. teman-teman semua, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Kak Raisa. Kita akan memasuki sesi pemaparan materi. Kepada Kak Raisa, kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Perlu saya himbau Kak, bahwa kita mendapatkan waktu kurang lebih 30 menit, jadi mohon untuk memanfaatkan waktu itu semaksimal mungkin. Baik Kak. Baik, terima kasih Kak Anggara atas kesempatannya. Halo teman-teman semua, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk kesempatan pada kali ini. Jadi pada kesempatan kali ini tuh aku cuman mau sharing, mungkin ya Kak, lebih ke sharing bagaimana cara berpikir aku pada saat menulis esai beasiswa unggulan. Jadi topik pada hari ini tuh adalah sehari belajar menulis esai beasiswa unggulan, bedah esai beasiswa unggulan dari bidang kedokteran khususnya.
Dan disclaimer ya teman-teman, di sini aku juga paham bahwa mungkin ada kakak-kakak sekalian yang lebih jago dari aku. Nanti mungkin kita bisa diskusi bareng, sharing-sharing bareng juga bagaimana cara menulis esainya. Dan esai beasiswa unggulan ini tuh sebetulnya tidak ada format baku bagaimana menulis esai yang betul atau mungkin format yang diinginkan oleh beasiswa unggulan. Tapi di sini sekali lagi aku hanya sharing bagaimana cara berpikir aku pada saat penyusunan esai beasiswa unggulan di tahun 2024 dan 2025 yang lolos di seleksi administrasi beasiswa unggulan. Tadi sudah dikenalkan juga mungkin ya sama Kak Anggara mengenai background aku, dan aku izin memperkenalkan kembali, aku Raisa Sabilillah, saat ini sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran di Universitas Pajajaran. Aku saat ini aktif dalam berbagai kegiatan volunteering, salah satunya yang kemarin setelah dilaksanakan itu di Singapura dan juga di beberapa pelosok, serta saya juga aktif menjadi runner-up Putri Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran dan mengisi beberapa moderator serta narasumber di berbagai kegiatan. Oke. Nah, sebelum saya mulai, di sini ada satu quotes gitu ya, yang paling saya pegang dari awal menulis BU ini. By failing to prepare, you are preparing to fail. Jadi kenapa kita harus mempersiapkan beasiswa unggulan ini atau esainya ini? Karena kalau kita tidak mempersiapkannya, justru kita mempersiapkan untuk kegagalan. Dan bahwa kita tahu bahwa seleksi ini tuh sangat luas, pengikut yang daftar untuk beasiswa unggulan ini tuh satu Indonesia, teman-teman bisa dibayangkan betapa banyak saingan-saingannya di luar sana gitu. Makanya kita harus preparing dari sesegera mungkin, bahkan sebelum BU-nya itu buka ya Kak di 2026 ini. Oke, aku lanjut. Nah, dimulai dari pertanyaan dasar terlebih dahulu. Sebetulnya apa sih esai itu? Nah, esai itu adalah tulisan argumentatif yang digunakan untuk menyampaikan gagasan, pengalaman, refleksi, dan cara berpikir penulis terhadap suatu isu secara logis dan sistematis. Nah, saya juga sangat suka dengan kutipan dari William Zinsser ini yang mengatakan bahwa writing is thinking on paper gitu. Artinya menulis itu sebenarnya adalah proses berpikir yang dituangkan ke dalam sebuah tulisan. Jadi ketika nanti reviewer membaca esai kita, yang mereka nilai itu bukan cuma kemampuan merangkai kata kita, tapi bagaimana cara kita untuk menganalisis masalah, menyusun solusi, sama melihat bagaimana critical thinking kita gitu terhadap di dalam esai tersebut. Nah, disclaimer tadi juga pedoman resmi beasiswa unggulan 2026 ini memang belum diluncurkan, tapi ini berdasarkan pola yang saya ikuti di tahun 2024 dan 2025. Oke. Mengapa sih esai ini tuh sangat penting dan sangat menentukan? Nah, teman-teman kita tahu bahwa seleksi beasiswa unggulan ini tuh terdiri dari 2 tahap. Yang pertama tuh seleksi administrasi dan yang kedua seleksi wawancara. Yang mana di seleksi administrasi ini nantinya teman-teman akan mengisi beberapa CV, kemudian ada dokumen-dokumen yang perlu diisi juga seperti sertifikat akademik, non-akademik, ada juga sertifikat kerja dan lain-lain yang bisa nanti teman-teman baca kembali di pedomannya di 2026 apabila sudah ada. Dan yang paling penting itu adalah esai. Karena esai itu bukan cuma sekedar persyaratan, tapi alasan kenapa Anda itu layak untuk didanai. Nah, nanti kan teman-teman akan mengirim CV. Di CV itu nanti akan menunjukkan pengalaman dan pencapaian. Kemudian juga nanti dari CV bisa terlihat tuh apa aja sih yang sudah diraih, program-program apa yang sudah diikuti. Tetapi esai ini adalah ajang untuk reviewer mengenal diri kita secara lebih dalam lagi dan lebih mengenal gitu. Kenapa sih beasiswa unggulan itu harus memilih Anda? Nah, di sini tuh ada notes yang penting. Reviewer tuh nggak mencari peserta yang paling hebat, tapi peserta yang memiliki arah kontribusi yang lebih jelas, realistis, dan relevan. Nah, ini tuh aku simpulkan setelah saya melihat teman-teman yang lain, teman-teman saya begitu Kak, ada beberapa yang memang sudah mengikuti ajang-ajang internasional, bahkan ikut bekerja sama dengan GO yang besar begitu, tapi tidak lolos bahkan di seleksi administrasi. Nah, saya coba analisis gitu apa saja yang mereka sudah submit dan saya coba diskusikan dengan beliau-beliau yang mungkin tidak lolos. Nah, ternyata yang saya bisa lihat bahwa bukan hanya CV dan juga prestasi yang diunggulkan di sini, tapi esai juga bantu menentukan dari seleksi administratif ini gitu. Jadi makanya kita harus betul-betul mempersiapkan esai seperti apa yang nantinya akan dikirimkan begitu. Nah,
Kemudian pada esai ini yang paling penting adalah jangan terlalu fokus pada kebutuhan biaya. Nah, ini menjadi notes karena kita tahu bahwa kita mencari beasiswa itu pasti satu tidaknya kita membutuhkan biaya juga dan kita juga sangat happy gitu ya apabila kita mendapatkan uang pengembangan diri tersebut. Tapi di esai tersebut kita jangan terlalu fokus pada kebutuhan biayanya, tapi fokus kepada bagaimana kita mengembangkan diri kita, apa value kita, dan kenapa kita layak untuk didanai begitu, teman-teman. Oke, lanjut next. Gimana sih cara untuk memahami ketentuan esai? Sorry. Oke. Nah, ini notes yang penting dari aku. Jangan pernah menulis esai beasiswa sebelum membaca pedomannya. Nah, ini yang membedakan antara beasiswa unggulan dengan beasiswa yang lainnya. Pasti setiap beasiswa itu memiliki kriteria bagaimana awardee yang ingin mereka danai begitu. Ada yang ingin awardee-nya itu fokus di pengembangan diri misalnya, ada yang ingin dikontribusi misalnya, dan lain-lain begitu. Disesuaikan dengan beasiswa yang kalian ingin ikuti. Nah, ini tuh terdengar sederhana tapi sering banget diabaikan karena pedoman ini tuh sangat penting karena tema di beasiswa unggulan itu selalu berbeda di setiap tahunnya. Nah, contohnya seperti 2023, 2024, 2025 pun berbeda gitu temanya. Nah, contohnya di sini 2023 itu temanya kontribusiku untuk Indonesia setelah melaksanakan studi. Nah, kalau kita lihat, fokus dari tema ini tuh lebih pada apa saja sih yang sedang kita bangun dan bagaimana kontribusi kita pada negara gitu pasca studi. Apabila kita sudah dibiayai, pada saat kita lulus nantinya, apa sih karya atau kontribusi yang akan kita berikan pada negara. Nah, sedangkan di tahun 2004, temanya itu mirip-mirip, tapi kata kuncinya berbeda. Apa karya hebatku untuk kemajuan Indonesia. Nah, di sini tuh fokusnya lebih kepada rekam jejak, prestasi apa saja atau karya apa saja yang telah dibuat dan juga impact-nya bagaimana pada lingkungan. Kemudian di 2025 ini cukup unik karena temanya itu adalah dampak teknologi terhadap karakter para era digital. Jadi fokusnya itu lebih ke analisis, terus critical thinking, dan juga urgensi untuk memecahkan masalahnya. Nah, kemudian selain temanya yang perlu diperhatikan juga adalah jumlahnya. Jadi jumlah kata itu disesuaikan dengan ketentuan pada pedoman lagi nantinya, yang mana S1 sama D4 itu biasanya 1000 sampai 1500 kata, kemudian S2 dan S3 itu 1500 sampai 2000 kata. Kemudian teman-teman juga di sini harus perhatikan format penulisannya apabila ada ketentuan jumlah halamannya atau format filenya, jenis hurufnya, dan lain-lain. Nanti disesuaikan kembali dengan pedoman. Nah, oke, selanjutnya, ini juga salah satu yang penting, bagaimana sih cara kita untuk membaca tema. Tadi kan kita tahu bahwa temanya itu selalu berubah gitu, dan di 2026 ini masih belum keluar ya tema terbarunya. Nah, sebagai contoh kita gunakan di tema tahun 2025, yaitu dampak teknologi terhadap karakter pada era digital. Nah, banyak banget peserta yang langsung menyimpulkan bahwa, oh, saya berarti harus menulis tentang teknologi. Nah, tapi di sini kita tuh sebetulnya masih bisa pecah lagi loh gitu. Dari tema ini kita cari kata kuncinya. Contohnya dari tema ini kita bisa pecah kata kunci menjadi satu teknologi. Yang kedua bisa jadi karakter. Kemudian yang ketiga di era digital. Nah, kata pertama tuh teknologi itu tuh luas sekali teman-teman. Di sini teman-teman bisa angkat isu tentang AI misalnya, atau media sosial, smartphone, internet, ataupun berbagai inovasi digital lain gitu yang mempengaruhi kehidupan manusia. Yang kedua contohnya karakter. Nah, karakter ini tuh bukan berarti kemampuan seseorang aja gitu, tapi bagaimana nilai-nilai atau integritas dari seorang manusia itu dimunculkan. Contohnya seperti empati, disiplin, tanggung jawab. Contohnya seperti tadi AI membuat saya menjadi orang yang sering berpikir kritis begitu. Nah, itu adalah contoh dari karakter. Kemudian di era digital ini juga masih luas teman-teman. Nah, jadi nanti teman-teman apabila dapat tema di 2026, teman-teman langsung aja pecah menjadi beberapa kata kunci, kemudian kata kunci ini definisikan menjadi beberapa tema yang luas, lebih luas lagi gitu. Jadi tema itu bukan sekedar judul, tapi tema adalah pertanyaan yang harus dijawab melalui esai teman-teman. Nah, tapi di sini aku sering juga ditanyain oleh beberapa rekan aku gitu ya, apakah tema ini tuh nggak bisa jadi judul? Sebetulnya bisa gitu, karena ada beberapa mentor aku pun yang tidak membuat judul baru,
tapi menggunakan tema tersebut sebagai judulnya gitu. Jadi langsung aja ini sebagai judulnya pun bisa. Tapi yang penting apa yang diberikan pada tema itu harus dijawab melalui esai. Nah, apa sih yang sebenarnya ingin diketahui oleh reviewer? Aku akan jelaskan di next slide. Nah, apa saja yang dinilai dari reviewer? Jadi reviewer itu tidak hanya menilai apa saja yang kita tulis, tapi bagaimana kita menceritakan diri kita di dalam esai tersebut. Nah, yang pertama, Oke. Yang pertama itu identitas diri. Siapakah Anda gitu? Apa nilai-nilai yang Anda pegang? Apa visi misi yang Anda perjuangkan? Apa nilai-nilai yang membuat diri Anda ingin selalu berinovasi dan lain-lain? Itu harus dibuat dari awal brainstorming. Kalian coba definisikan dulu, teman-teman definisikan sebetulnya teman-teman itu ingin didefinisikan menjadi orang yang seperti apa? Apakah orang yang aktif dan adaptif dalam teknologi misalnya, atau orang yang selalu terbuka terhadap hal baru, dan lain-lain. Kemudian, hal ini akan didukung oleh rekam jejak teman-teman. Jadi, identitas teman-teman itu berkaitan erat dengan rekam jejaknya. Apa aja yang sudah dilakukan. Nah, tapi penting di sini kita bedakan esai dengan CV gitu. Jadi jangan sampai seluruh CV yang teman-teman punya dipindahkan ke esainya gitu. Saya tahu mungkin teman-teman di sini punya 5 prestasi, 10, bahkan 20 banyak banget prestasi. Tapi jangan sampai semua prestasi yang ada di CV itu kita pindahkan gitu ke dalam esainya. Nah, yang penting di sini adalah kita tentukan beberapa prestasi yang sepikirannya adalah sejalan gitu dengan identitas yang ingin teman-teman buat tadi. Contohnya misalnya, saya ingin menonjolkan bahwa saya itu adaptif loh, dan saya juga mudah banget bertemu dengan orang baru. Contohnya seperti saya akan gunakan tadi background volunteer saya di luar negeri misalnya, pada bagaimana saya beradaptasi, bagaimana saya membaur dengan lingkungan, dan hal-hal lain yang sejalan dengan identitas tersebut gitu. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara berpikirnya? Apakah Anda itu mampu melihat sesuatu masalah secara kritis? Dan kemudian ini yang paling penting juga relevansi dengan bidang. Nah, bidang yang diambil teman-teman di sini adalah kedokteran ya kebanyakannya, dan apakah memang betul gitu itu sesuai dengan identitas diri dan sesuai dengan kemampuan diri teman-teman. Kemudian juga bagaimana dengan karya yang teman-teman buat, apakah itu relevan dengan nantinya program studi yang akan teman-teman tempuh gitu. Kemudian yang kelima adalah potensi kontribusi. Apa aja dampak yang ingin dihasilkan? Apakah sudah pernah berdampak? Apakah prestasi tersebut memberikan manfaat untuk sekitar, dan lain-lain. Kemudian yang keenam adalah komitmen. Apakah rencana Anda tuh akan benar-benar diwujudkan atau tidak? Nah, kalau misalnya aku bisa rangkum, sebetulnya esai ini tuh akan merangkum 3 masa, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Masa lalu berarti kita akan menjelaskan rekam jejak yang tadi saya sebutkan gitu. Apa aja yang teman-teman pernah raih, mungkin pengalaman ataupun prestasi dan lain-lain. Masa kini apa aja yang teman-teman sekarang sedang lakukan gitu. Apakah teman-teman sekarang sedang aktif berorganisasi atau aktif sedang mengejar sesuatu atau membangun sebuah komunitas misalnya. Dan masa depan itu berarti tadi, apakah rencana studi keberlanjutannya itu bagaimana, kemudian pengembangan dari komunitas yang teman-teman buat itu ke depannya akan bagaimana, begitu. Semuanya akan dirangkum menjadi satu esai yang padat. Oke. Nah, ini di sini ada beberapa kesalahan yang paling sering dilakukan oleh peserta. Yang pertama tadi mengulang isi CV, jadi seluruh prestasi yang teman-teman punya itu, baik yang relevan maupun tidak, dimasukkan ke dalam esai. Hal ini menjadikan reviewer tuh menjadi bingung gitu, apa yang ingin ditonjolkan oleh teman-teman, dan apakah teman-teman ini betul-betul sejalan dengan apa yang BU inginkan gitu. Kemudian yang kedua tuh terlalu banyak motivasi dan tidak terlalu banyak aksi nyata begitu. Jadi teman-teman menurut aku lebih lebih baik menjelaskan sedikit aksi nyata yang kecil aja dan dampaknya itu tidak terlalu besar, tetapi realistis dan betul-betul dilakukan gitu, daripada teman-teman misalnya saya ingin menghilangkan stunting di Indonesia. Nah, sedangkan tidak tahu bagaimana cara step-stepnya, step by stepnya, dan apa saja yang sudah teman-teman lakukan gitu. Kemudian tidak menjawab tema juga, jadi tidak ada kata kunci tadi itu tidak termuat dalam esai teman-teman. Ini juga bisa mengurangi nilainya, dan kemudian kontribusinya itu terlalu luas atau terlalu umum dan tidak relevan dengan bidang studi.
Oke. Mohon maaf apabila ada suara dari luar. Selanjutnya adalah, nah tadi kan teman-teman sudah mengetahui mengenai esai itu apa, lalu kemudian kenapa esai itu penting, dan esai yang kesalahan yang biasa dilakukan itu bagaimana. Selanjutnya adalah gimana sih cara menentukan kerangkanya. Tadi kan teman-teman udah dapat nih misalnya temanya gitu. Nah, temanya udah dapat, terus teman-teman udah bagi menjadi kata kunci, udah dicari juga arti dari kata kuncinya. Selanjutnya adalah menentukan kerangka. Nah, sebetulnya kerangka yang baku itu sebetulnya tidak ada dan disesuaikan dengan diri masing-masing, tapi yang biasanya aku lakukan adalah dari format peduli ini. Jadi P adalah permasalahannya. Pertama, tadi kita sudah bedah kata kunci pada tema, kemudian menentukan permasalahan atau isu yang ingin diangkat pada esai tersebut. Contohnya adalah pemanfaatan teknologi digital dalam edukasi kesehatan yang belum merata sehingga minim literasi kesehatan gitu. Itu adalah permasalahan yang ingin teman-teman angkat. Kemudian selanjutnya adalah experience. Nah, di bagian ini reviewer tuh ingin tahu kenapa Anda peduli dengan isu tersebut. Jadi, jangan memilih isu karena sedang populer, tapi benar-benar pilih isu tuh yang menurut teman-teman tuh benar-benar lihat sendiri atau rasakan sendiri gitu. Contohnya, saya pernah menjadi volunteer edukasi kesehatan di masyarakat, kemudian saya melihat bahwa banyak masyarakat yang misinformasi gitu, malah lebih percaya informasi dari media sosial, TikTok, Facebook, dan lain-lain, tapi tidak percaya dengan yang tenaga kesehatan katakan. Nah, contohnya seperti itu. Jadi dari pengalaman teman-teman. Nah, pengalaman ini bisa didapatkan dari tadi volunteering, penelitian, atau mengikuti lomba tertentu, ataupun pengalaman pribadi lainnya. Selanjutnya adalah development. Nah, misalnya sekarang aktif melakukan penelitian dan menjadi pengurus organisasi kesehatan. Kemudian jelaskan juga keterbatasan apa aja yang dilakukan saat ini, kemudian apa jelaskan keterbatasannya. Misalnya, saya sudah melakukan edukasi melalui media sosial, tapi jangkauannya itu masih terbatas karena memiliki kemampuan yang terbatas juga gitu. Dan jelaskan apa yang belum bisa Anda lakukan saat ini supaya bisa dilakukan di masa yang akan datang atau rencana di masa akan datangnya. Kemudian tentukan urgensinya. Kenapa sih ini tuh harus betul-betul diselesaikan gitu? Mengapa masalah itu relevan dan mengapa Indonesia tuh memerlukan solusi ini? Nah, di sini tuh teman-teman bisa menggunakan data-data pendukung. Nanti contoh-contoh esainya mungkin akan saya perlihatkan di belakang, tapi data di sini itu teman-teman jangan sampai datanya itu terlalu memenuhi seluruh esai teman-teman karena lagi ini tuh bukan esai ilmiah tapi merupakan esai beasiswa gitu. Jadi fokusnya itu adalah bagaimana pengembangan diri teman-teman yang mengangkat isu-isu tersebut dan menggunakan data pendukung sebagai pendukung aja gitu. Kemudian selanjutnya adalah long term impact. Jadi dari masalah yang teman-teman angkat, kemudian urgensinya apa, bagaimana pengembangannya, bagaimana solusinya. Terakhir adalah long term, bagaimana impact-nya, kontribusi apa yang ingin Anda hasilkan, dan make sure tadi kontribusinya itu harus realistis, serealistis mungkin. Dan selanjutnya adalah kaitkan dengan Indonesia. Kenapa Indonesia itu memerlukan solusi yang teman-teman tawarkan? Nah, kenapa aku tekankan ke long term impact dan juga Indonesia? Karena teman-teman harus ingat bahwa kita sedang mengejar beasiswa unggulan yang mana ini tuh didanai oleh negara atau dari pemerintah gitu. Again, mereka pun perlu feedback yang positif atau simbiosis mutualisme gitu dari kami para awardee dengan mereka pemberi dana gitu kan. Makanya kita harus selalu dalam esai itu kuatkan apa sih impact untuk negara, apa sih impact untuk lingkungan. Nah, sebetulnya tadi aku jelaskan nggak perlu besar-besar se-Indonesia gitu sebetulnya ya. Selingkungan aja deh teman-teman, misalnya tadi ikut lomba apa, apakah lombanya itu tuh bisa memberi manfaat untuk sekitar atau enggak gitu. Oke, aku next. Nah, struktur esainya teman-teman mungkin udah sering tahu gitu bahwa esai itu terdiri dari pembuka, isi, dan juga penutup. Nah, jumlah katanya itu sebetulnya disesuaikan dengan kebutuhan dari penjelasan yang teman-teman butuhkan, tapi di sini yang biasanya aku lakukan pembukaannya itu 200 kata, kemudian isinya itu sekitar 800 sampai 1000 sebetulnya, kemudian penutupnya 200 sampai 300 kata. Nah, untuk pembukaannya sendiri, di sini penting banget untuk teman-teman menarik perhatian reviewer.
Karena kalau misalnya pembukaannya membosankan, reviewer tuh bisa kehilangan minat gitu sejak awal. Karena kita tahu bahwa saingannya itu satu Indonesia, bayangkan ada berapa reviewer dan berapa esai yang reviewer baca dalam sehari gitu. Makanya harus menarik gitu di awal. Nanti saya juga coba jelaskan gimana cara membuat pembukaan. Kemudian perkenalkan isu atau pengalaman yang menjadi dasar cerita dan jelaskan mengapa topik tersebut penting bagi Anda. Selanjutnya adalah isi. Ini isi adalah merangkum seluruh penyelesaian isu yang menghubungkan antara isu tersebut dengan pengalaman-pengalaman dari teman-teman. Kemudian menjelaskan rencana kontribusi secara logis. Yang terakhir adalah penutup yang fungsinya itu untuk menegaskan kembali dan meyakinkan reviewer bahwa Anda itu layak untuk didukung. Nah, esai yang baik itu memiliki alur yang mengalir dari pengalaman, berkembang menjadi tujuan studi, lalu nanti bisa menjadi kontribusi yang nyata gitu. Oke. Nah, tadi kan kita sudah istilahnya kita brainstorming gitu ya, kita membuat kerangkanya tadi dengan metode peduli. Nah, dari kerangka tersebut, biasanya yang aku lakukan adalah mengembangkannya dengan metode STAR. Nah, teman-teman mungkin sering banget dengar metode STAR ini pada saat wawancara kerja atau pada saat menulis esai yang lain gitu. Nah, begitupun yang saya gunakan biasanya itu metode STAR ini. Jadi STAR itu dari situation, task, action, dan juga result. Oke. Nah, untuk situation, teman-teman bisa menjelaskan konteks ataupun latar belakang dari pengalaman teman-teman gitu. Kemudian nanti berikan informasi yang cukup supaya reviewer ini memahami konteks atau masalah yang sedang teman-teman angkat. Kemudian selanjutnya adalah task atau tugas. Di sini tuh peran teman-teman tuh ngapain sih gitu. Kemudian tanggung jawabnya tuh ngapain dan tantangan yang dihadapi dalam situasi tersebut tuh ngapain gitu. Kemudian nanti action. Action adalah aksi yang teman-teman lakukan dari situasi yang ada. Bisa dengan menguraikan langkah nyata yang bisa dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut. Dan bagian ini merupakan paragraf yang inti untuk menjelaskan apa bagian yang teman-teman ikut andil gitu dalam situasi tersebut. Kemudian nanti result, jelaskan hasil yang diperoleh, baik berupa dampak, pencapaian, maupun pembelajaran yang menjadi bekal untuk berkontribusi di masa depan, dan sertakan data jika memungkinkan. Baik. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman punya satu kalimat gitu, misalnya saya menjadi volunteer edukasi kesehatan. Nah, kalau misalnya teman-teman cuma menulis satu kalimat itu aja, kalimat itu sudah ada selesai gitu, tidak ada ceritanya, dan reviewer tidak mengerti secara langsung konteksnya itu apa. Dan tidak ada yang spesial. Apa yang membedakan menjadi edukator kesehatan teman-teman dengan edukator kesehatan yang lain? Nah, disinilah peran si STAR itu gitu. Jadi situationnya teman-teman nanti bisa jelaskan. Saat melakukan edukasi di desa, saya menemukan beberapa lansia percaya bahwa hipertensi itu terjadi karena seorang merasa pusing aja gitu misalnya. Berarti kan situasinya itu di situ adalah minimnya literasi kesehatan gitu ya. Nah, tugasnya teman-teman adalah sebagai pemateri saya harus menyampaikan edukasi dengan bahasa yang mudah dipahami dong gitu. Kemudian aksinya apa yang teman-teman lakukan? Oh, berarti saya akan mengubah materi menjadi permainan yang interaktif dan menggunakan stimulasi sederhana agar peserta tuh lebih memahami gitu misalnya. Resultnya, hasilnya setelah edukasi selesai dengan metode yang saya gunakan gitu, saya mampu menjelaskan kembali dan ternyata mendapatkan feedback positif dari para peserta gitu. Nah, contohnya pengembangannya seperti itu. Next adalah menulis pembuka. Oke, karena tadi kita tahu esai itu ada pembuka, isi, dan penutup. Untuk pembuka sendiri, adalah pembuka yang baik adalah pembuka yang membuat reviewer itu ingin selalu membaca. Nah, jadi pembukaan itu tidak harus selalu dimulai dengan perkenalan diri seperti, oh saya Raisa, mahasiswa semester 4 gitu. Tapi lebih menarik jika dimulai dengan sesuatu yang membangun rasa ingin tahu. Nah, di sini biasanya ada 4 cara yang biasanya aku gunakan. Biasanya aku menjelaskan pengalaman, keresahan, data, ataupun quotes. Nah, kalau dari pengalaman, itu bisa dari pengalaman yang menarik gitu menurut aku. Contohnya tadi, pada saat saya melakukan penyuluhan kesehatan di desa A, saya terkejut ketika bla bla bla. Di situ saya menemukan suatu isu bla 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 gitu. Kemudian kalau misalnya dari keresahan, keresahan itu sebetulnya sama seperti pengalaman, tapi keresahan itu adalah sesuatu yang menurut teman-teman penting nih harus selalu diselesaikan gitu.
tunjukkan masalah yang menurut Anda penting. Nah, contohnya di tengah pesatnya perkembangan teknologi, saya justru melihat semakin banyak masyarakat yang kesulitan membedakan informasi yang benar dan yang salah gitu. Nah, selanjutnya bisa juga dibuka dengan data. Gunakan data yang teman-teman ingin angkat dan data tersebut menjadi urgensi gitu. Bisa berupa bisa berupa angka, kemudian bisa dari survei juga seperti yang aku tuliskan di PPT-nya. Kemudian bisa juga dibuka dengan quotes. Nah, quotes ini tuh bisa gimana cara menemukan quotes-nya? Teman-teman bisa cari quotes yang mewakili seluruh esai teman-teman atau menjadi pegangan dalam kehidupan teman-teman ataupun kutipan yang relevan begitu. Nah, contohnya tadi yang aku gunakan di awal pada saat membuka PPT ini gitu. Itu adalah salah satu pedoman yang aku pegang gitu quotes tersebut. Nah, teman-teman coba cari apa sih quotes yang merasa kayak ini tuh aku banget gitu di quotes tersebut. Oke. Selanjutnya adalah cara menulis isi. Untuk isi, bagian ini adalah tempat untuk teman-teman menjawab pertanyaan reviewer. Kenapa sih reviewer itu harus memilih Anda gitu? Caranya dengan menghubungkan semua pengalaman menjadi satu cerita. Dari pengalaman volunteer misalnya tadi mengajarkan saya tentang kebutuhan masyarakat. Organisasi membuat saya untuk melatih kepemimpinan dan juga skill negosiasi. Kemudian penelitian mengajarkan berpikir ilmiah, prestasi menunjukkan konsistensi saya gitu dan lain-lain. Nah, jadi jangan fokus ke oh saya punya prestasi ini loh, tapi bagaimana prestasi tersebut membentuk diri teman-teman. Kayak tadi, prestasi itu menunjukkan konsistensi saya dan juga bentuk suatu komitmen saya gitu terhadap pendidikan ini, misalnya seperti itu. Nah, kemudian semuanya itu nanti akan dirangkum dan bermuara pada alasan kenapa teman-teman itu memilih studi yang sekarang teman-teman pilih. Kayak misalnya tadi, saya berprestasi di bidang sains dan lain-lain. Kemudian nanti teman-teman tarik, makanya saya masuk FK ini gitu. Dan di sini tuh saya betul-betul minat dan melanjutkan S2-nya ke bidang A misalnya. Nah, dengan begitu berarti reviewer itu bisa mendefinisikan teman-teman itu orang yang minat di bidang apa dan apakah layak didanai atau tidak, memiliki semangat belajar yang tinggi atau tidak gitu di bidang studinya. Selanjutnya adalah bagaimana untuk menulis penutup. Nah, penutup harus menjadi jawaban atas pertanyaan reviewer yang tadi. Kenapa harus memilih Anda? Karena ini tuh bisa menggunakan formula 4K. Formula 4K ini adalah kompetensi, apa yang ingin Anda pelajari atau kembangkan, kemudian kontribusi, apa dampak nyata yang ingin Anda berikan, komitmen, kenapa Anda benar-benar ingin mewujudkannya, dan juga keyakinan kenapa beasiswa unggulan menjadi bagian penting dalam perjalanan tersebut. Nah, penutup itu harus meninggalkan kesan bahwa Anda telah memiliki tujuan yang jelas, rencana yang realistis, dan komitmen untuk memberikan kontribusi yang nyata. Jadi semacam kalimat penutup yang betul-betul menjelaskan bahwa, oh saya itu betul-betul kandidat yang layak begitu untuk beasiswa unggulan ini. Nah, kemudian bagaimana sih menghubungkan pengalamannya dengan kontribusinya? Jadi, untuk menghubungkan pengalaman dengan kontribusi, jangan sampai tadi yang saya bilang bahwa jangan pernah berhenti di kata saya pernah menjadi volunteer, tapi jelaskan apa dampaknya, apa yang Anda pelajari, bagaimana pengalaman tersebut berpikir pola pikir Anda, dan juga bagaimana pengalaman tersebut mempengaruhi pilihan studi gitu. Aku skip karena tadi sudah dijelaskan. Dan selanjutnya, nah, apa sih yang dicari reviewer pada bidang kedokteran? Nah, sebetulnya disinilah yang membedakan bidang studi kita dengan bidang yang lain, karena bidang studi kita itu ada beberapa poin yang bisa dipecah begitu. Misalnya dari empati, apakah Anda mampu memahami kebutuhan pasien atau masyarakat? Contohnya tadi bisa diceritakan apabila ada pengalaman volunteer, pengalaman edukasi masyarakat, pengabdian masyarakat, ataupun pengalaman klinis lainnya. Kemudian dari scientific thinking, oh mungkinkah aku tidak suka turun langsung ke masyarakat. Nah, teman-teman juga di sini bisa angkat isu gitu. Apakah Anda bisa berpikir kritis berdasarkan data dan bukti ilmiah? Misalnya pernah mengikuti lomba ilmiah ataupun menemukan masalah dari situ ataupun pernah membuat suatu terobosan misalnya terobosan terbaru gitu di bidang kedokteran. Nah, ini tuh bisa juga dikembangkan dari scientific thinking. Contohnya dari penelitian, literatur review dan lain-lain. Kemudian bisa juga dari leadership. Nah, leadership ini tuh teman-teman nggak perlu menjadi ketua, tapi
menjadi koordinator program misalnya, atau kayak pernah aktif menjadi panitia sesuatu misalnya. Nah, teman-teman jelaskan apa saja sih dampak yang teman-teman dapatkan pada saat menjadi panitia tersebut gitu. Terus apa aja pengalaman-pengalaman yang teman-teman dapatkan pada saat menjabat menjadi panitia tersebut, misalnya seperti itu. Kemudian di pengabdiannya, apakah pengalaman Anda menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat? Kemudian reviewer ini menyukai pengalaman yang memberikan dampak nyata tadi ya. Kemudian problem solving. Esai itu harus menunjukkan proses berpikir dari masalah, analisis, dan solusi, dan juga evidence slide. Setiap gagasan itu memiliki dasar ilmiah dan data digunakan seperlunya untuk memperkuat argumen. Nah, di sini aku ada beberapa contoh kalimat yang lemah versus kuat gitu ya, teman-teman. Dari contoh-contoh yang aku jelaskan sebelumnya juga sudah aku wakili gitu, udah banyak aku jelaskan, tapi di sini contoh yang lainnya, misalnya saya ingin meningkatkan kesehatan masyarakat. Nah, jangan tulis seperti itu gitu di esai, karena ceritanya itu akan udah selesai sampai di situ aja, udah mati aja gitu sampai di situ. Tapi jelaskan, melalui penguatan layanan kesehatan primer berbasis promotif dan preventif, saya ingin meningkatkan deteksi dini hipertensi pada masyarakat di usia produktif gitu misalnya. Kemudian misalnya saya ingin melakukan penelitian di bidang A gitu. Nah, coba jelaskan dengan metode STAR tadi, saya ingin melakukan penelitian mengenai strategi peningkatan kepatuhan terapi pasien tuberkulosis berbasis pendekatan digital dengan saya ingin membuat A, membuat B, kemudian teman-teman jelaskan peran teman-teman tuh positioning di situ tuh sebagai apa dan ngapain gitu, kayak sejelas mungkin di kegiatan yang teman-teman jelaskan. Nah, ini di sini aku akan berikan contoh esai aku di 2025 kemarin di bagian pembukaan. Sebenarnya ini juga esai ini bukan buat di copy, tapi teman-teman bisa gunakan 2 sampai 3 esai sebagai acuan dan tetap disesuaikan dengan pedoman bahasa unggulan 2026 ya, teman-teman. Nah, ini yang tadi aku bilang, aku menggunakan temanya itu tuh sebagai si judulnya gitu. Jadi aku nggak buat judul baru, aku menggunakan tema yang sudah diberikan oleh BU. Kemudian di sini pembukaannya aku menggunakan quotes gitu. Jadi pembukaan itu langsung menggunakan quotes yang tadi, kemudian ada permasalahan atau ada konflik di situ. Kemudian ada perubahan cara berpikir. Setelah itu baru deh mulai untuk memperkenalkan diri. Nah, untuk perkenalan dirinya, di situ aku sebetulnya cukup bingung gitu bagaimana transisi untuk masuk ke pengenalan dirinya. Jadi, teman-teman bisa sekreatif mungkin dalam mendeskripsikan diri teman-teman. Padahal intinya di situ saya ingin menegaskan gitu bahwa ternyata saya itu adalah dokter pertama di keluarga. Kemudian saya ini sekarang mahasiswa semester 3 di FK Unpad gitu. Sebetulnya intinya tuh ingin menjelaskan itu, tapi bisa teman-teman uraikan menjadi satu paragraf yang runtut. Nah, oke. Selanjutnya di sini adalah paragraf selanjutnya gitu. Di sini saya mulai masuk ke permasalahannya. Permasalahannya di sini tuh sebetulnya ini saya kilas balik dulu gitu sebelum masuk di FK Unpad, tapi aku coba jelaskan waktu pada saat aku SMA. Jadi di SMA itu saya menemukan permasalahan, ternyata pada saat SMA saya ini tuh di eranya new normal gitu di tahun 2022 2021, di mana saya itu banyak ada transisi, jadi pembelajarannya jadi daring menggunakan Zoom, terus juga monoton, membosankan dan lain-lain gitu. Nah, terus divalidasi oleh data, ternyata memang betul gitu, teman-teman yang lain pun di Indonesia ada datanya memang merasa kesepian dan jadinya males-malesan belajar gitu. Tapi di sini saya kuatkan kembali bahwa oh ternyata kita tuh nggak boleh males-malesan loh. Bisa hidup sekali tuh hiduplah yang berarti gitu. Itu kayak moto yang saya pegang gitu. Nah, kemudian saya coba kembangkan nih. Nah, jadi, teman-teman bisa elaborasi dengan pengalaman dan juga prestasi. Jelaskan prosesnya, gimana dampaknya pada pembangunan karakter. Sebetulnya inti masalahnya itu, saya ingin menjelaskan bahwa saya tuh dulu jadi duta budaya gitu di SMA. Tapi jangan cuman jelaskan bahwa, "Oh, saya pernah jadi duta budaya," tapi gimana gitu, apa dampak yang diberikan teman-teman pada saat jadi duta budaya? Ngapain aja sih gitu teman-teman. Nah, terus, di sini bisa menggunakan pengembangan, eee STAR yang tadi aku bilang gitu. Nah, situationnya di sini, situationnya adalah pada saat itu sedang COVID-19, terus ada new normal, dan juga pada saat itu ada krisis ekonomi gitu. Nah, kemudian tas atau berarti
tugas saya tuh ngapain ya? Tugas saya adalah berkontribusi dengan realistis dan juga beradaptasi dong dengan new normal tersebut. Berkontribusi dengan realistisnya ini adalah dengan tadi saya coba untuk menjadi duta budaya gitu. Nah, actionnya saya menjadi duta budaya, kemudian saya menggagas sebuah program nih. Programnya itu namanya Donat atau donasi digital. Nah, kemudian saya juga selain aksinya menjadi duta budaya, saya juga ikut konferensi nih ternyata gitu. Nah, yang mana di konferensi ini hasilnya banyak nih yang nyumbang ke program yang saya gagas gitu. Nah, jadi coba teman-teman kembangkan esai teman-teman dengan menggunakan metode STAR yang tadi saya jelaskan. Nah, selanjutnya dari aku menjelaskan singkat aja mengenai kehidupan aku waktu saat SMA gitu, aku jelaskan juga nih kehidupan pada saat aku kuliah gitu. Nah, pada saat kuliah aku nih nemuin isu lagi nih bahwa kurikulum baru di FK Unpad itu ternyata mengedepankan teknologi dan juga riset. Nah, pas banget kan karena ternyata inti dari tema ini tuh kan tentang bagaimana sih teknologi itu mempengaruhi karakter aku gitu. Nah, di sini aku jelaskan situationnya itu di situ kurikulumnya transformatif. Bukunya pakai e-book, terus kelasnya juga jadi beda banget disatuin sama cutting. Kemudian sistem belajarnya juga jadi nggak berurutan gitu, nggak seperti di FK lain. Nah, tasnya atau tugasnya adalah beradaptasi kan dengan sistem baru, maka aksi-aksi beberapa yang aku lakukan di sini. Aku coba tulis catatan sendiri, terus juga share penjelasan kurikulum baru aku pada calon maba di TikTok, terus aku juga coba bikin catatan tadi dan akhirnya aku jual gitu catatannya. Dan pada akhirnya aksinya adalah, resultnya adalah aku menjual catatan tersebut dan mendapat penghasilan tambahan. Kemudian di TikTok juga ternyata dapat endorsement dan kemudian jadi berkembang menjadi akun yang sekarang lebih sering sharing-sharing tentang FK dan juga di FK Unpad gitu khususnya ya kan. Nah, dari situ teman-teman juga penting untuk menonjolkan karakter. Dari isunya kan tadi teman-teman harus misalnya beradaptasi pada new normal atau beradaptasi pada kurikulum yang berbeda dengan FK lain gitu. Nah, teman-teman tonjolin karakter yang pengen dilihat oleh reviewer tuh apa. Nah, karakter yang pengen aku tonjolin itu adalah aku tuh lihai loh melihat peluang, aku tuh adaptif loh gitu. Dengan kondisi yang sulit pun aku masih bisa survive loh, bahkan aku malah dapat keuntungan tambahan gitu dari kondisi yang sulit ini gitu. Kemudian jelaskan proses berkembangnya gimana, terus impact-nya untuk lingkungan sekitar seperti apa. Tadi aku jelaskan juga, ternyata impact dari TikTok Raicha ini tuh banyak banget yang jadi sering nanyain tentang FK, ngejelasin gimana FK Unpad itu gitu. Jadi membantu untuk maba-maba FK Unpad yang mau masuk. Nah, contohnya seperti itu. Oke. Nah, contoh lain nih biar teman-teman makin ngerti gitu ya. Nah, intinya itu sebetulnya tadi kan kurikulum. Oh, sorry, ini tuh aku belum ganti tulisannya. Tapi intinya itu kan di sini aku ada kurikulum baru gitu. Yang mana kurikulum baru ini tuh ujiannya tuh nggak seperti FK lain. Kalau FK lain itu kan seperti ada misalnya CBT dan lain-lain kan. Kalau di FK Unpad tuh ada yang namanya SGAS dan FESGAS. Nah, kalau SGAS itu jadi kita buat semacam skripsi ini gitu ya di setiap akhir blok. Yang mana skripsi ini tuh nantinya, bukan skripsi, SGAS ini tuh nantinya akan diujikan presentasi di depan dokternya. Nah, saya coba jelaskan gitu bahwa saya itu memiliki beberapa terobosan loh di bidang teknologi. Salah satunya yang pernah dibuat itu sebetulnya adalah tentang gamifikasi aplikasi untuk pasien asma gitu. Intinya tuh sebenarnya itu aja gitu, tapi teman-teman coba cari cerita di balik itu. Situationnya gimana, tasnya gimana, action, dan juga resultnya. Oke. Nah, ini di akhir ada penutupnya. Paragraf akhir ini teman-teman jelaskan mengenai rencana dari studi teman-teman. Bisa dijelaskan juga dengan apa yang ingin kedepannya teman-teman lakukan gitu. Di situ aku ada buat aku ingin membuat suatu komunitas gitu. Komunitasnya itu untuk bisa mendirikan volunteering sendiri. Jadi nggak ikut volunteer ke lembaga lain, tapi aku mendirikan sendiri lembaga volunteer aku. Kemudian juga aku ingin masuk ke S2 anti-aging begitu. Nah, teman-teman coba urutkan. Jadi harus nyambung dari awal teman-teman minat awal teman-teman, terus isi sama penutup. Kenapa teman-teman milih S2 ini tuh harus jelas gitu, harus nyambung. Nah, kemudian penutupnya itu di akhir satu paragraf akhir tuh udah nggak lagi membahas pengalaman, tapi ngejelasin kenapa Anda tuh layak dan bisa ditegaskan kembali kontribusi yang akan diberikan. Nah,
ini terakhir banget sebelum teman-teman submit esainya gitu ya. Ini ada beberapa checklist yang bisa banget untuk teman-teman pakai. Apakah esainya itu sudah menjawab dengan tema? Apakah kata kuncinya itu sudah termuat atau tidak? Pastikan reviewer tuh akan screening gitu ya bacanya, nggak akan semuanya benar-benar jelas dibaca oleh reviewer gitu. Nah, makanya teman-teman harus masukin kata kunci yang ada di esai tadi, yang ada di tema tadi itu penting banget. Kemudian yang kedua, apakah setiap paragraf tuh ada hubungan yang logis atau enggak? Gimana tadi dari cerita aku SMA, terus jadi kuliah, kemudian rencana studi S2 dan lain-lain, apakah nyambung atau enggak gitu. Kemudian apakah relevan dengan bidang studi, kemudian apakah kontribusinya itu sudah jelas dan realistis atau tidak. Tadi pengembangannya bisa menggunakan metode STAR. Kemudian apakah esai sudah menonjolkan karakter penulis? Tadi pilih 1 sampai 3 karakter yang ditonjolkan. Yang aku tonjolkan tuh adalah adaptif, kemudian melihat peluang, dan juga aku konsisten gitu. Orangnya betul-betul apabila ada kegagalan, aku nggak cepet nyerah gitu. Nah, kemudian apakah jumlah katanya itu sudah sesuai ketentuan dan formatnya juga sudah ketentuan pedoman atau belum? Dan apakah terdapat kesalahan ejaan atau typo? Selanjutnya, apakah esai sudah dibaca ulang oleh orang lain untuk mendapat masukan atau belum? Nah, fun fact, sebelum aku submit esai aku pun aku coba minta teman-teman aku untuk baca esai aku, apakah masih ada hal yang masih belum nyambung gitu, apa tiba-tiba loncat atau gimana. Ini bisa banget teman-teman untuk minta pendapat ataupun mungkin ke kating-kating yang sudah lebih ahli gitu. Oke. Dan terakhir, terima kasih buat teman-teman yang udah mendengarkan dari awal sampai akhir. Pesan dari aku, jangan menulis untuk terdengar hebat, tapi menulislah agar reviewer itu memahami mengapa Indonesia membutuhkan Anda. Untuk teman-teman yang mungkin masih butuh pertanyaan dan lain-lain, boleh banget ditanyain. Sekarang ada sesi Q&A juga, tapi kalau misalnya ingin private gitu ya, boleh teman-teman hubungin nomor aku dan Instagram aku juga. Oke, aku udah selesai, mungkin bisa dikembalikan ke Kak Anggara. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Raisa atas pemaparan yang luar biasa sekali ya, yang sudah disampaikan oleh Kak Raisa. Semoga ilmu dan pengalaman yang sudah Kak Raisa berikan dapat menjadi bekal bagi teman-teman semua dalam menyusun esai beasiswa unggulan yang lebih berkualitas lagi, terutama pada rumpun ilmu Fakultas Kedokteran ya Kak ya. Baik, teman-teman semua, kita kali ini akan memasuki sesi yang tidak kalah menarik, yaitu kita akan memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Waktu yang saya berikan atau kami berikan kurang lebih 20 menit sampai 30 menit. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan untuk menggunakan fitur raise hand atau menggunakan fitur kolom chat di Zoom. Boleh teman-teman dipersilakan untuk raise hand. Saya mengajak teman-teman semua untuk dapat memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin ya teman-teman. Karena jarang, rasa-rasanya jarang ada wordy yang pengen sharing ilmunya gitu secara sukarela dan sebagainya. Boleh teman-teman, mungkin ada di dalam hati pertanyaan yang mengganjal gitu kan selama persiapan beasiswa unggulan, ditanyakan saja di sini. Ya, baik. Ini ada pertanyaan Kak dari yang raise hand dulu ya. Ini ada Kak Iza Hasina, kepada Kakak kami persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya mohon maaf aku off cam karena keadaan tidak memungkinkan. Perkenalkan, nama saya Iza. Kebetulan aku juga dari FK Unpad teh. Aku maba, jadi aku mau nanya-nanya sedikit. Paling prestasi yang kakak input tuh apa ya? Kayak dan eh, apakah ada komunitas beasiswa unggulan di FK Unpad di Unpad, karena aku dari kemarin tuh nyari-nyari terus kayak belum ketemu gitu. Itu aja sih, makasih ya. Oke, makasih. Dan halo juga, aku baru tahu ada dari Unpad, aku jujur malu. Jadi, sebetulnya kalau komunitas BU di FK Unpad tuh
belum ada, tapi aku kenal beberapa awardee yang juga kita sama-sama dapat di tahun 2024 dan 2025 gitu. Nanti mungkin kalau kamu ada pertanyaan boleh banget aku nanti bantu sambungin ke teman-teman yang lain gitu. Mungkin ada yang mau untuk menjawab pertanyaan atau bantu jawab. Kemudian tadi sorry pertanyaan yang pertama tuh boleh diulang nggak ya? Tentang prestasi yang kakak input. Oh ya, oh ya. Nah, untuk prestasinya jujur aku tuh agak sedikit lupa nih. Karena memang di BU itu banyak banget ya Kak, anggaran yang dimasukin tuh cukup banyak ya kan. Ada kayak aku, tapi seingat aku dulu aku pernah ada pengalaman magang 2 kali. Salah satunya itu di klinik sama di rumah sakit jadi asisten dokter. Kemudian untuk prestasinya sendiri waktu itu aku masukin jadi beberapa delegasi terbaik di beberapa konferensi. Contohnya yang United Nation aku pernah ikut di United Nation, kemudian yang tadi ke Singapura juga. Kemudian pada saat SMA aku juga pernah ikut beberapa olimpiade biologi, yang mana biologinya itu ada dari tingkat nasional sampai internasional dan juga ada di tingkat kota juga gitu. Nah, untuk nama-namanya tuh aku lupa. Nanti mungkin kamu boleh chat aku untuk dapat CV aku. Kemudian beberapa pengalaman lainnya aku masukin juga sertifikat aku menjadi moderator dan juga narasumber karena tenang aja teman-teman di BU itu sertifikat apapun tuh bisa banget dimasukin karena kolomnya tuh banyak banget dan nggak ada batasan untuk masukin prestasi apa aja gitu. Bisa teman-teman aku bahkan sampai masukin di tahap yang cuman tingkat kota terus juga tingkat sekolah aja tuh aku tetap masukin gitu. Jadi waktu itu tuh bahkan nggak ada batasan aku masukin lebih dari 10 mungkin untuk prestasi akademiknya gitu. Nah terus untuk sertifikat yang lain seperti sertifikat karya, aku juga ada beberapa ikut lomba esai ilmiah sama pernah nerbitin satu buku pada saat SMA, tapi sebetulnya bukunya itu tuh nggak relevan dengan bidang kedokteran sih sebetulnya gitu. Tapi pada saat itu ya aku isi aja deh biar nggak kosong gitu waktu karya ya. Nah terus ada lisensi apa lagi? Oh, ada lisensi les juga teman-teman bisa masukin tahu kalau misalnya les Inggris misalnya ada kompetensi sertifikat kompetensi bahasa Inggrisnya misalnya teman-teman bisa masukin juga ada di situ apa ya nama kolomnya aku lupa nanti mungkin teman-teman bisa cek kalau misalnya udah open di pedoman BU-nya tuh banyak banget kok yang bisa teman-teman masukin gitu. Apakah sudah menjawab? Udah Kak, Bagi- makasih ya Kak. Oke. Di kolom chat juga kan mungkin banyak banget nih yang nanya. Banyak banget ya Kak yang ingin bertanya di kolom chat. Mungkin boleh saya langsung bacakan sekaligus dua pertanyaan ya Kak ya. Boleh banget, Kak. Ini ada dari Kak mana ini ya? Dari yang awal dulu. Yang pertama ada dari Kak L. Kak, kalau belum punya pengalaman sekeren dan segacor kakak, bagaimana? Apakah boleh memasukkan rencana kontribusi di dalam esai? Kemudian pertanyaan kedua dari Kak Muhammad Raifan. Selamat siang Kak, izin bertanya. Jika misalnya kelewatan satu atau dua kata yang typo meski kita udah cross check Kak, tapi kayaknya kelewat aja gitu. Apakah itu akan benar-benar mempengaruhi penilaian esai Kak? Terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab Kak. Oke, aku izin jawab ya. Gimana kalau misalnya pengalamannya itu belum segacor itu? Nah, sebetulnya nggak ada patokan khusus gitu. Segacor apa tuh nggak ada patokan khusus, teman-teman. Karena, again, yang tadi aku pernah jelasin, teman aku pun yang ikut acara sampai ke luar negeri, bener-bener internasional, dan dia tuh hampir setiap minggu tuh dapat aja gitu prestasi, bahkan nggak lolos gitu di seleksi administrasi. Karena, eh, memang tidak menentukan gitu, itu bukan salah satu faktor penentu. Teman-teman kalau misalnya nggak punya prestasi yang misalnya yang seaktif itu di bidang akademik, teman-teman bisa kuatin, mungkin bisa kejar di bagian magangnya atau mungkin di esainya dikuatin dan lain-lain. Nah, gimana kalau misalnya bahan untuk menjelaskan di esainya pun sedikit gitu ya misalnya. Nah, teman-teman bisa jelaskan pengalaman-pengalaman yang menurut teman-teman tuh nggak keren tapi pernah teman-teman ikutin, misalnya tadi lomba nih, tapi kalah nih, misalnya teman-teman tuh kalah, even di kota pun kalah gitu. Nah, teman-teman tuh bisa aja kok jelasin itu, aku kalah nih 10 kali, tapi aku tetap mau nyoba loh gitu. Aku tetap berusaha loh, dan dari hal itu masih bisa mengantarkan aku untuk masuk studi ini
di univ ini gitu. Nah, teman-teman tuh bisa bilang kayak gitu. Intinya tuh adalah jelaskan bagaimana proses belajar teman-teman dari pengalaman-pengalaman tersebut gitu. Even pengalaman yang menurut teman-teman gak keren pun, teman-teman tuh bisa loh gitu untuk mengemas hal itu tuh menjadi sebuah kalimat yang keren. Bisa aja kalau misalnya teman-teman tahu potensi diri teman-teman tuh kayak gimana dan karakter yang mau ditonjolin tuh apa gitu. Terus gimana kalau misalnya ada kata-kata yang typo gitu. Nah, menurutku itu tuh nggak apa-apa teman-teman, karena aku juga nggak yang esainya tuh nggak yang serapi itu. Kalau misalnya tadi teman-teman lihat juga ada beberapa yang mungkin harusnya kapital tapi enggak gitu. Nah, fokus ke hal yang bisa kita kontrol aja. Kalau kita misalnya udah berapa kali cross check, terus kita juga udah review nih ke teman-teman yang lain, udah bacain, udah bantu revisi, tapi masih ada aja kesalahan kecil. Ya udah gitu. Berarti ya itu kita sudah melakukan yang terbaik. Menurutku sih nggak apa-apa ya. Tapi sebisa mungkin sebelum kalian submit, cross check 2 sampai 3 kali terlebih dahulu dan juga tanya ke teman-teman yang lain gitu sih kalau dari aku. Oke, baik. Terima kasih Kak Raisa atas jawabannya. Jadi benar teman-teman yang bertanya tadi, kalau misal pengalamannya belum segacor Kak Raisa gitu kan, belum sekeren Kak Raisa, itu lebih baik meskipun pengalaman kalian itu minim ya, tidak segacor itu, alangkah baiknya kalian itu bisa merangkai kata-katanya menjadi hal-hal yang luar biasa gitu kan Kak. Terus terkait typo, itu kan di luar kendali kita kan. Kita udah mengecek, cross check, banyak lah pokoknya sudah dibaca berulang-ulang tapi masih ada yang kelewat, itu kan di luar kendali kita. Jadi kita fokus aja dulu sama yang sudah kita apa ya, sudah kita tulis gitu kan. Tapi alangkah baiknya jangan sampai banyak lah typonya ya Kak ya. Betul, Kak. Kita lanjut ya Kak. Ini ada pertanyaan banyak banget dari teman-teman kita ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Niputu. Eh, ini terkait PPT Kak, nanti boleh di-share nggak? Soalnya banyak yang ketutup. Kemudian ada pertanyaan dari siapa ini ya? Chelsea Kak. Izin bertanya Kak, saya masih mahasiswa, maaf Kak, aduh, mahasiswa baru. Jadi pengalaman saya sejauh ini kebanyakan berasal dari masa SMA. Menurut Kakak, bagaimana cara menyusun pengalaman-pengalaman tersebut agar tetap relevan dan tersambung dengan tujuan saya di Fakultas Kedokteran untuk ditulis dalam esai beasiswa unggulan? Apakah ada cara tertentu supaya pengalaman di SMA bisa menunjukkan kesiapan saya sebagai calon mahasiswa kedokteran? Boleh langsung dijawab, Kak? Oke, dari yang tadi ya Kak, PPT-nya apa boleh di-share atau enggak? Jujur untuk PPT-nya mungkin aku belum bisa share teman-teman, maaf banget. Tapi ini bisa ada siaran langsungnya ya Kak, ada record-nya nanti di YouTube. Nanti teman-teman bisa ulangi atau mungkin teman-teman ada yang masih ingin ditanyakan nanti habis ini bisa DM aku ke IG yang tadi. Nanti aku juga tulis deh di di kolom chatnya biar teman-teman bisa DM aku atau chat ke aku lagi gitu kalau misalnya ada beberapa bagian yang belum jelas. Nah, terus pertanyaan selanjutnya adalah tadi ya, gimana kalau misalnya maba dan belum banyak pengalaman sesuai dengan di kuliahnya gitu ya. Nah, aku sendiri di 2024 tuh kan tadi sempet ikut tuh teman-teman. Terus alhamdulillahnya lolos di seleksi esainya. Dan di 2024 itu aku lebih banyak menjelaskan mengenai perjalanan aku dari SMP sampai SMA. Nah, di SMP itu sebetulnya aku nggak terlalu banyak belum menjurus ke biologi gitu kan. Kalau di SMA tadi agaknya tuh namanya tuh udah biologi, udah cocok nih sama FK. Tapi waktu di SMP tuh aku sebetulnya lebih lebih ke banyak ikut lomba matematika, terus aku lebih ke organisasi gitu. Nah, di situ aku jelasin, pernah aku ikut satu organisasi itu namanya Kader Adiwiyata sama kader kesehatan remaja. Nah, sebetulnya di kader kesehatan remaja ini tuh aku nggak menjabat yang gimana-gimana gitu loh. Aku nggak jadi ketuanya atau apapun, aku cuman literally jadi anggota. Tapi aku coba cari pengalaman apa ya yang relevan dengan bidang studi yang aku mau ambil gitu. Nah, waktu itu kebetulan banget aku pernah menjadi moderator pada saat acara keputrian. Nah, sebetulnya pengalamannya tuh nggak keren gitu loh. Aku cuma jadi moderator acara keputrian. Keputrian itu membahas mengenai apa ya waktu itu
pengembangan mental wanita gitu, terus tentang pemberian tablet tambah darah, sebetulnya tentang itu teman-teman. Tapi aku coba kemas pengalaman yang relevan tersebut menjadi sesuatu yang enak dibaca ya, dan ternyata memang anak ini tuh punya keinginan kuat loh untuk belajar tentang kesehatan. Nah, aku yakin teman-teman pun kalau digali gitu, kalau diingat-ingat nih, pasti ada aja pengalaman yang sesuai dengan dan relevan gitu sama bidang studi yang teman-teman pilih, dan coba angkat di bidang situnya gitu. Kayak gitu sih kalau dari aku. Dan di SMA pun aku melakukan hal yang sama kok. Di SMA juga aku banyak ikutnya lomba debat, lomba biologinya tuh kayak cuman 2-3 kali, tapi aku coba angkat di bidang yang relevannya gitu. Kayak gitu kalau cara aku ngembanginnya. Oke, baik. Terima kasih Kak Raisa. Semoga terjawab ya teman-teman. Ini ada pertanyaan lagi Kak. Ini masih ada sangkut pautnya dengan sertifikat Kak. Jadi teman-teman di kolom chat ini bingung Kak. Yang pertama itu bagaimana jika ada sertifikat selama didapatkan di sekolah itu, entah itu seni, OSN, itu tidak sesuai dengan bidang yang mereka lalui sekarang Kak. Nah, bagaimana caranya menghubungkan prestasi dengan bidang yang dilalui? Begitu Kak, yang pertama. Kemudian eh ini sama saja Kak dari Kak bukan Kak Selvi, maaf Kak. Ini dari, nah yang dari Kak Farad ya Kak ya. Ini beliau nanya, apakah kolom karya itu dapat dikosongkan Kak? Oke, Kemudian satu lagi ya Kak ya. boleh-boleh. Eh, pada saat kita ongoing Kak, apakah masih boleh menunjukkan pengalaman lomba selama masa SMA Kak? Pada esai ataupun pada eh, proses penguploadan sertifikat Kak? Oke, baik. Jadi kalau misalnya sertifikat yang diupload berapa tahun itu sebetulnya kalau nggak salah tuh tidak ada ketentuannya ya Kak di pedoman. Jadi pada saat itu aku pikirnya kalau kayak 3 tahun, at least 3 tahun yang lalu aku tetap masukin gitu di sertifikat kolom sertifikatnya. Kemudian tadi karya, apakah karyanya bisa dikosongkan atau enggak? Sebetulnya bisa dikosongkan. Tapi rasanya sayang aja gitu. Coba teman-teman ingat kembali, mungkin teman-teman pernah bikin suatu esai atau mungkin pernah bikin tugas karya apapun gitu pada saat SMA. Nah, bisa bisa dimasukkan di situ. Kemudian tadi apa kalau bagaimana cara mengembangkan apabila tidak sesuai gitu ya. Terus dihubungkan dengan esai yang teman-teman buat. Nah, kalau caranya aku adalah tadi, pertama aku tetap akan menonjolkan yang relevannya dulu. Sebisa mungkin teman-teman cari itu pasti ada pengalaman, satu pengalaman, dua pengalaman yang bisa dijadikan isu gitu. Dijadikan isu, mengangkat isu. Kayak tadi misalnya, aku ini pengen bikin terobosan di asma gitu. Terus aku ingat-ingat waktu dulu aku jadi kader, oh pernah ada ibu-ibu yang nanya ke aku, gimana sih caranya atau apapun. Nah, pengalaman-pengalaman kecil itu tuh yang harus teman-teman brainstorming gitu, yang benar harus dipikirin. Nah, kemudian nanti pengalaman yang lain itu bisa disebutkan secara implisit kayak cuman selewat aja gitu. Tapi teman-teman tetap bilang bahwa oh selain ini misalnya selain ini juga saya memiliki 10 prestasi di bidang ini misalnya, atau kayak saya memiliki 2 prestasi di bidang ini. Selain itu saya juga memiliki 2 prestasi di bidang ini gitu. Misalnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya yang tidak relevan, aku biasanya tuh cuman sebutin secara sekilas aja gitu. Jadi reviewer tuh tetap fokus ke minat yang aku tonjolkan. Kayak gitu sih kalau aku. Mungkin ada lagi Kak yang lain, dan apakah menjawab teman-teman? Oke, semoga terjawab ya Kak teman-teman yang ada di kolom chat. Mereka ini masih bingung terhadap sertifikat ya Kak ya. Ini juga ada pertanyaan apakah sertifikat agama seperti tahfiz Al-Quran dan sertifikat hadis bisa dicantumkan gitu kan. Terus pada kolom sertifikat kompetensi itu dimasukkan apa saja Kak? Eh, ada lagi Kak, untuk kolom karya, apakah harus sebuah karya yang sudah dipublikasikan atau sekedar kita pernah membuat sesuatu gitu Kak? Mungkin bisa langsung dijawab Kak.
Oke, nah seingat aku waktu di kolom karya itu waktu itu ada linknya sih, ada link link karyanya gitu ya. Nah, link tersebut tuh mungkin yang diinginkan BO adalah mengacu pada link yang sudah dipublikasikan. Mungkin aku menangkapnya seperti itu. Nah, tapi waktu itu aku memang mengirim karya-karyanya itu ada dua yang memang sudah aku publikasikan dan satu esai yang belum aku publikasikan. Jadi waktu itu aku masukin ke Drive. Nah, aku nggak tahu apakah itu sebetulnya boleh atau tidak, tapi yang aku lakukan adalah seperti itu gitu. Again, karena BU ini tuh benar-benar beasiswa yang luas dan komprehensif, benar-benar kriterianya itu nggak ada yang betul-betul tok baku gitu. Jadi pada saat itu aku masukin dua yang udah dipublikasikan dan satu yang belum. Nah, kalau dari pengalaman Kak Anggara sendiri gimana Kak? Mungkin bisa dibantu karena kalau aku sih waktu itu kayak gitu ya Kak. Oke, sedikit nimbrung ya Kak terkait karya sudah dipublikasikan atau belum ya Kak. Kalau dari kan karya itu kan opsional ya Kak kalau dari persyaratan. Tapi kalau dari saya pribadi waktu itu saya mencantumkan karya saya sebagai pelatih paskibra ya Kak, yang dimana membuat gerakan variasi formasi pada saat lomba ya Kak. Nah itu saya cantumkan link YouTube yang dimana SMA penyelenggara lomba itu mengupload di YouTube terkait video yang sudah saya buat variasi formasi Kak. Kan di situ ada kolom foto dan kolom link kalau nggak salah. Nah, link itu saya masukkan link YouTube-nya dan foto itu saya masukkan foto saya beserta anak didik saya dan sertifikat saya sebagai pelatih gitu. Agar apa ya? Biar mereka itu percaya kalau saya itu yang membuat formasi kreasi tersebut. Kalau ada terkait penulisan ya Kak, selagi tulisannya itu bisa diakses ya Kak oleh reviewer, mungkin boleh dicantumkan di kolom karya. Kalau sekedar hanya membuat terus upload di Instagram pribadi atau hanya untuk diri sendiri gitu, sepertinya rasa-rasanya nggak boleh ya Kak ya. Oh iya, kayaknya iya deh nggak boleh harusnya ya. Teman-teman mungkin kalau misalnya sekarang kan masih masih ada waktu dan belum dibuka juga, teman-teman boleh cari tuh cara gimana sih publikasiin esai atau mungkin publikasikan posternya gitu ya, supaya nantinya bisa diakses oleh publik. Gitu sih teman-teman. Kemudian tadi juga ada yang nanya, apakah poster digital yang dapat juara satu tingkat sekolah dimasukin ke karya atau enggak? Dan poster itu nggak masuk di prodi kedokteran. Nah, again ya teman-teman, aku pun nggak semua prestasinya itu sebetulnya sama dengan prodi yang aku tuju, tapi kalau aku bisa kasih masukan mungkin kalau bisa tuh 80% atau 70% adalah 80% ya adalah prestasi yang relevan gitu. Kemudian nanti sisanya boleh sebagai prestasi pendukung untuk menunjang prestasi utamanya gitu. Jadi kalau misalnya mau dimasukkan juga tetap boleh, tapi kalau bisa sih yang relevan yang didahulukan gitu. Kemudian tadi em, kalau misalnya juara satu tingkat sekolah boleh atau enggak? Tadi sudah dijawab juga sama Kak Anggara, kalau misalnya seharusnya itu coba untuk dipublikasikan aja terlebih dahulu gitu, atau mungkin pernah dipublikasikan di web sekolahnya atau di YouTube sekolahnya, itu masih bisa sih kalau seperti itu gitu ya. Tapi kalau misalnya belum pernah dipublikasikan, mungkin harusnya nggak bisa dimasukkan ya Kak, kalau gitu. Kalau pernah membuat desain kemudian diupload di IG organisasi itu apakah bisa? Bisa nggak ya? Em, jadi bingung nih Kak. Kira-kira bisa nggak ya? Bisa nggak sih Kak Kalau harusnya? Instagram organisasi ya Kak, itu Hmm. tergantung Kak, organisasi penyelenggara lombanya atau sekedar organisasi himpunan kita gitu. Kalau Hmm. misal posternya kalian ikut lomba poster ya, ada Instagram penyelenggaranya, ada pengumuman pemenangnya gitu kan diupload di media sosialnya. Mungkin itu bisa kalian masukkan. Kalau sekedar Instagram himpunan organisasi sendiri gitu kan, prodi sendiri, mungkin tidak bisa ya Kak ya, sayang sekali. Betul, sepertinya masih belum bisa sih kalau itu ya teman-teman. Oke, mungkin em, udah habis ya Kak pertanyaan apa ada lagi? Kalau dari kolom chat ini pertanyaannya ini sama semua ya Kak ya, saling berkaitan entah itu sertifikat, entah itu karya. Hmm. Sepertinya tidak ada lagi ya.
Bagi Oke. teman-teman yang misal kebingungan gitu kan, sertifikatnya tidak linear dengan jurusannya, itu lebih baik kalian itu prioritaskan dulu yang linear gitu kan. Boleh kalian masukkan yang tidak linear, tetapi kalian harus bisa merangkai kata-katanya itu biar masih ada sangkut pautnya gitu. Saya pribadi itu kan jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia ya Kak. Sedangkan pengalaman saya di SMA itu lebih ke bidang kepemimpinan dan baris berbaris Hmm. seperti paskib. Nah, di situ saya bagaimana caranya bahasa dan paskibra gitu bisa bersatu gitu kan. Iya, Nah, rupanya dibelok-belokin ya, Kak? ya, aku belok-belokin gitu Kak. Rupanya di paskibra ini kan ada yang namanya puisi di setiap barisan. Nah, itu saya sangkut pautkan dengan jurusan saya. Terus juga di bidang kepemimpinannya gitu kan Kak. Saya sangkut pautkan dengan jurusan saya gitu. Jadi sebisa mungkin kalian sangkut pautkan pengalaman kalian di SMA, entah itu agama, entah itu tentang apa itulah yang bisa dikaitkan di dunia kedokteran gitu. Betul banget, Kak. Nah, kalau tips terakhir dari aku mungkin gimana kalau misalnya kalian masih belum kebayang, gimana ya mengembangkan yang aku bilang tadi, gimana kompetensi yang nggak sewah itu bisa terbacanya itu jadi kayak, oh bagus banget ya, padahal nggak segacor itu gitu kayak tadi teman-teman bilang. Nah, teman-teman harus banyakin baca beberapa esai mungkin, biasain untuk beberapa banyak esai. Di TikTok tuh banyak banget yang sharing loh teman-teman, banyak banget yang share esainya. Nah, teman-teman bisa baca di situ untuk melatih kemampuan berpikir teman-teman bisa dari aku waktu itu banyak banget nyari kayak di Twitter, di TikTok, banyak yang sharing tentang esainya. Aku bacain satu-satu dan aku lihat kayak oh gitu ya cara mereka untuk mengembangkan sebuah kalimat gitu. Oh gitu ya dari pengalaman yang biasa aja tuh bisa jadi wah banget gitu. Nah, coba teman-teman untuk baca beberapa esai yang lain mungkin supaya kebuka gitu. Gimana sih caranya mengembangkan esai gitu sih kalau dari aku. Oke, baik ya Kak. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Kak, mengingat waktu kita yang sudah habis sebenarnya, tapi kita jawab aja dulu pertanyaan dari teman-teman kita. Itu ada dua Kak pertanyaannya. Kalau posternya diikutkan lomba tapi tidak menang Kak, apakah tetap bisa dimasukkan? Dan bagaimana cara mencantumkannya? Terus yang kedua itu, jadi intinya setiap topik, pengalaman, prestasi, data, dan lain-lain itu dapat dimasukkan asalkan kita dapat menyambungkan semua hal tersebut dengan struktur di esai ya Kak. Mungkin bisa Oke, langsung dijawab Kak. baik. Jadi yang tadi kalau misalnya posternya ikut lomba tapi nggak menang. Nah, mungkin itu sayang sekali belum bisa dimasukkan ya teman-teman karena belum masuk ke salah satu kategori dari kolom yang disediakan BU. Berarti kan nggak masuk ke kolom prestasi dan juga nggak masuk ke kolom karya juga karena belum pernah dipublikasikan kan. Kemudian yang tadi, apakah apa ini sorry. Oh, pengalaman prestasi dan lain-lain itu dimasukkan asalkan kita dapat menyambungkan dengan struktur esai betul. Asalkan kita mampu menyambungkannya menjadi satu cerita yang utuh dan nyambung gitu dengan studi yang lagi kita pilih. Kayak gitu sih, teman-teman. Kemudian kalau misalnya tips seleksi wawancara, sebetulnya mungkin itu harus ada pembahasan lebih lanjut ya, Kak. Soalnya kayaknya akan panjang seleksi wawancaranya. Mungkin nanti teman-teman pantengin aja karena Forum Beasiswa Unggulan itu selalu aktif sekali untuk memberikan tips and trick teman-teman. Jadi nanti untuk wawancara pasti ada event terpisah. Kemudian em, ini aku izin baca langsung ya Kak. Kemudian tapi oh, mengenai suatu materi tapi masih linear dengan jurusan, apakah itu bisa diupload? Tapi videonya udah dinaikin ke YouTube. Kira-kira gimana? Kalau ada link YouTube-nya bisa sih teman-teman harusnya untuk diupload untuk dijadikan lagu. Apakah upload YouTube-nya itu YouTube teman-teman atau YouTube sekolah teman-teman gitu? Kalau misalnya YouTube sekolah seharusnya boleh, tapi kalau YouTube pribadi, kira-kira tadi Kak Anggara uploadnya itu di YouTube pribadi atau YouTube sekolah Kak? Kalau dari saya pribadi itu sekolah yang menyelenggarakan lombanya. Oh, Dan oke. kebetulan juga videonya tuh FYP Kak gitu di YouTube. Banyak yang Hmm, nonton. Ini itu yang bikin reviewer itu percaya gitu dengan karya hmm, yang saya buat. Harusnya oke. saya nggak mau masukin ya Kak, karena tidak selinear dengan jurusan saya. Tapi daripada kosong yang Kakak bilang, jadi saya Iya. cantumkan aja. Oke, sebetulnya kalau YouTube pribadi aku kurang tahu deh boleh atau enggak. Tapi mungkin
Harusnya enggak ya, Kak. Tapi coba dimasukkan yang lain dulu aja. Kalau misalnya yang lain udah dimasukkan, terus misalnya ngerasa gak ada lagi yang bisa dimasukkan, masukkan aja gitu kalau menurut aku ya. Kemudian poster dimasukkan ke lokal dan tidak terakreditasi. Yang belum juara tapi sudah di-upload atau belum. Jadi menurutku yang bisa dimasukin itu apabila udah di-upload dan bisa diakses oleh publik gitu sih. Kalau kata aku ya. Dan bukan di itu pribadi, bukan di platform pribadi gitu. Oke, baik, terima kasih Kak. Mungkin kepada teman-teman, mohon maaf sekali ya, sesi tanya jawab kita ini sudah selesai sebenarnya, meskipun sedikit ngaret dikit. Jadi kesimpulannya, entah itu karya, entah itu sertifikat, kalau misal emang di bagian kolom karya itu memang kalian tidak ada karya yang dipublikasikan, itu tidak apa teman-teman, karena opsional. Penilaian dari pihak BU juga kan tidak hanya sekedar sertifikat, itu ada sertifikat lainnya, sertifikat prestasi, kompetensi, maupun esai. Kalau sudah jadi mahasiswa kan mungkin ada jurnal gitu kan Kak, atau artikel ilmiah yang sudah dipublish gitu. Oke, baik teman-teman, berakhir sudah sesi tanya jawab kita pada kali ini ya. Kami ucapkan terima kasih kepada Kak Risa atas ilmu dan pengalaman yang sudah diberikan. Mungkin kepada teman-teman boleh em, berikan tepuk tangan secara virtual kepada narasumber hebat kita, Kak Raisa, karena sudah meluangkan waktunya untuk berbagi pengalaman kepada kita semua. Terima kasih juga Semoga teman-teman. Ya. semoga kita dapat bertemu di kesempatan lainnya, Kak. Tapi sebelum kita menutup acara ini, izinkan saya mengambil alih untuk sesi dokumentasi ya. Kepada teman-teman yang bisa untuk on cam, dipersilakan untuk on cam. Kalau tidak bisa, tidak apa-apa. Boleh teman-teman on cam dulu, kita akan dokumentasi bersama. Oke, baik. Kita gaya formal dulu ya teman-teman. Untuk slide yang pertama, satu, dua, tiga, cheese. Oke, lanjut. Slide kedua, satu, dua, tiga, cheese. Slide ketiga, satu, dua, tiga, cheese. Mungkin apakah ada gaya dari Fakultas Kedokteran gitu Kak ya? Apa gimana kalau dari kami kan kasih gitu kan? Waduh, gimana ya Kak? Nggak ada nih. Gimana ya Nggak Kak? ada ya? Udah nih, kita gini aja Kak. Gaya literasi atau gaya bebas ya? Satu, dua, tiga. Slide kedua, satu, dua, tiga. Slide ketiga, satu, dua, tiga. Oke, selesai ya teman-teman. Baik, teman-teman yang saya banggakan, demikianlah rangkaian acara kita pada sesi kali ini. Terima kasih kepada narasumber yang hebat kita atas ilmu yang telah dibagikan kepada kita semua, kepada seluruh peserta yang aktif pada hari ini. Terus juga jangan lupa kepada teman-teman untuk mengikuti berbagai kegiatan program edukasi dari Forum Awardi Beasiswa Unggulan yaitu FABU yang didukung oleh cemerlang.com. Pastikan juga teman-teman mengikuti dan memantau Instagram Forum Awardi Beasiswa Unggulan FABU agar tidak ketinggalan informasi mengenai webinar, open class, mentoring, dan berbagai kegiatan menariknya. Apalagi tadi yang bertanya terkait tips wawancara, mungkin kedepannya bakal ada ya Kak. Uh, Mohon maaf, saya Anggara Gunawan sebagai moderator atau pembawa acara di sini. Memohon maaf apabila
terdapat kesalahan dalam memandu acara pada saat awal, pertengahan, ataupun akhir. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang mengenakan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih juga Kak Anggara, aku izin live ya. Oke, baik, Kak.